Thank you for watching. Subscribe, like and share Batam Channel. A few moments later. Jumpa lagi kita, kali ini saya atas nama Gepeng Mabuk. Gerakan Pengaduan Masyarakat Batam Obok Korupsi. Gepeng Mabuk, Pak. Jadi saya kaleng-kaleng, saya punya pendidikan, saya kuliah itu ya bawa buku, ikut duduk di bangku kuliah, absen, dengar dosen memberi mata kuliah. Bukan saya sarjana S1 S2 seperti kawan sebelah, bukan. Yang tiba-tiba dapat S1 S2 sekapan kuliahnya enggak. Beda. Jadi S2-nya ini MM-nya dapat di mana, Saya Pak? Jakarta, waktu itu Jakarta. S1 itu itu Elwani SE mantan Kabak Umum Penangkapan Pemko Batam itu satu kampus dengan saya. 1 tahun di atas saya di bawah dia. Dia di atas saya 1 tahun. Jadi kakak saya itu Elwani sudah pensiun dia. Terima kasih. Selamat sore, Batam. Banyak orang menilai saya ini kaleng-kaleng, tapi saya sampaikan saya bukan kaleng kerupuk. Saat ini saya sudah berusia masuki 58 tahun, mungkin usia yang tidak muda lagi. Nah, saya suku Minang. Saya lahir dan dibesarkan di Medan 58 tahun yang lalu kurang lebih. Tempat tinggal saya itu di Pulau Brayan, tidak jauh dari orang tua Pak Irwansyah, anggota DPRD Komisi Kepri ya. Jadi Pak Irwansyah ini kakeknya dulu pemilik sekolah Amal Bakti, itu dekat kereta api. Kalau saya agak ke dalam masuk ke PJKA, bengkel PJKA. Nah, saya kuliah di Medan. Boleh saya sebutkan satu satu kampus dengan saya itu adalah ex Kabak Umum dan Penangkapan Pemko Batam, itu sudah pensiun, Elwani SE, itu 1 tahun di atas saya, jadi kakak kelas saya itu. Nah, tahun 86 saya menyelesaikan sarjana muda karena ketiadaan anggaran, karena saya juga motivasi saya keras untuk bisa menyelesaikan kuliah. Saya sambil mengajar di SEMEA swasta PAB 1 Elpetia di Medan. Itu boleh saya sebutkan almarhum Budi Manalo SE yang dulu di Batam cukup dikenal juga, salah satu pengurus di Partai Demokrat. Itu mantan murid saya itu. Untuk diketahui, Budi Manalo almarhum Budi Manalo SE itu mantan murid saya di SEMEA PAB Elpetia Medan. Itu alumni pertama di SEMEA PAB Elpetia, itu saya gurunya. Nah, kemudian saya setelah S1 saya diminta rekan untuk menjadi kepala sekolah SEMEA swasta di Jalan M. Joni, SEMEA swasta Kesatria. Itu cukup terkenal sekolah Satria itu karena berdiri tahun 58 kalau tidak salah, cukup berkelas juga sekolah itu. Kemudian karena latar belakang saya bukan dari pendidikan, namun saya punya sains ilmu dalam mengajar. Kemudian karena akademisi saya adalah dari ekonomi,
Kemudian saya bekerja sebagai kepala gudang, mula-mula kepala gudang di pabrik minyak sawit PT Permajaan Hijau Sawit di Sibuhan. Itu tepatnya di Sosa Aliaga, Kabupaten Sibuhan. Kemudian saya sebagai kepala tata usaha juga di situ. Nah, kemudian karena kondisi perkebunan begitu sepi, saya tidak tahan. Saya orangnya begitu ingin tantangan. Kemudian saya ke Jakarta. Ke Jakarta, saya jadi kepala sekolah. Tahun-tahunnya. Kepala sekolah di Jakarta itu mulai tahun 90, kalau tidak salah 92 ya. Itu semua swasta bina karya, Jalan Jembatan 5 Roksi. Kemudian saya juga malam mengajar sebagai dosen di Akademi Akuntansi Santa Ursula di Jembatan 5. Kemudian setelah itu saya berhenti, saya bekerja sebagai accounting supervisor di PT Pengaji Mario Rekmonindo yang punya Pak Priyogo Pangestu. Itu satu PT itu ada sekarang itu rekan saya, si Ujang, staf sekwan di DPD Batam, ada Ujang, saya di accounting supervisor, dia di publikasi. Kalau tidak salah dia adalah foreman. Nah itu. Nah, kemudian saya hijrah ke Batam tahun 97. Mulai saya di Batam ada peluang sekolah yayasan Harmoni di Bengkong itu mencari kepala sekolah. Saya berkeyakinan tidak banyak waktu itu warga Batam yang punya pengalaman lebih daripada satu jadi kepala sekolah. Saya ikut, diminta buat program seminggu, saya 1 hari nggak nyampe sudah siap. Waktu itu yang testing adalah Pak M. Pinjar Kayan sebagai ketua yayasan, mantan anggota DPD Batam. Nah, saya keluar tahun 2000 karena saya waktu itu tidak mengikuti akta 4, tidak ada sertifikasi guru. Saya keluar dan banyak murid-murid saya, salah satunya adalah Ermanto SH pengacara. Itu murid saya guru waktu saya kepala sekolah, dia guru di SMK Harmoni. Ermanto SH pengacara itu adalah waktu itu wakil kepala sekolah bidang siswaan, saya gurunya, sekarang dia pengacara. Nah, saat ini ya saya profesi saya seperti ini, saya pedagang pisang. Jadi saya sampaikan juga, saya pernah mengikuti seleksi anggota KPU Batam. Itu yang mengetes saya itu salah satu adalah urusan Kasmulatot. Saat itu udah mungkin 12 tahun yang lalu itu, kalau tidak salah. Saya ingin mengikuti seleksi anggota KPUD Kota Batam. Itu salah satu anggota seleksi yang menterima saya adalah urusan Kabulator. Mungkin karena saya tidak berafiliasi sama satu partai, jadi saya tidak didukung. Kemudian saya pernah mengikuti seleksi untuk anggota Dewan Pendidikan, dan terakhir saya gugat SK Wali Kota tentang penetapan anggota Dewan Pendidikan. Karena saya menilai mengesankan banyak kolusi. Sampai ke Petun saya gugat. Jadi itu sekitar 2 tahun lalu itu tidak salah. Saya mengikuti seleksi anggota Dewan Pendidikan. Sesi pertama saya lulus, sesi kedua saya lulus, sesi ketiga saya tidak lulus. Saya melihat panitia dan mereka yang dipilih itu syarat kolusi, sehingga saya gugat ke Petun. Nah, jadi saya kaleng-kaleng, saya punya pendidikan, saya kuliah itu ya 2 buku, ikut duduk di bangku kuliah, absen, dengar dosen memberi mata kuliah. Bukan saya sarjana S1 S2 seperti kawan sebelah, bukan. Yang tiba-tiba dapat S1 S2 sekapan kuliahnya, enggak. Beda. Jadi S2-nya ini MM-nya dapat di mana, Di Jakarta, waktu itu di Jakarta.
P1 itu itu Elwani SE mantan Kabak Umum Penangkapan Pemko Batam itu satu kampus dengan saya. 1 tahun di atas saya di bawah dia. Dia di atas saya 1 tahun. Jadi kakak saya itu Elwani sudah pensiun dia. Lalu abang ini kenapa tidak terus berkarir di dunia pendidikan atau di dunia akademisi gitu, bang? Nah, saya pernah jadi dosen di Batam loh. Itu Eka yang sekarang di Samsat, Eka itu komputer yang dulu udah PNS di Samsat. Itu sama-sama kami ngajar di YPTN akuntansi, jadi komputer saya akuntansi. Saya dosen pertama mungkin yang begitu nggak banyak lah waktu itu dosen kampus ya. Kampus itu yang ada cuma mungkin Abulitama ya, yang sekarang Uniba. Kemudian YPTN akuntansi bahasa asing juga ada akademi akuntansi, kemudian ada akademi bahasa asing, dan saya jadi dosen di situ. Jadi dosen saya, dan dosen saya bukan dosen di Batam, Jakarta, di Medan saya jadi dosen juga gitu. Sebenarnya saya banyak di bidang pendidikan, karena saya backgroundnya tidak ada ilmu tidak ada sertifikasi akta, dan saya dari Fakultas Umum, maka saya mengalihkan ke bisnis. Saya pernah bekerja sebagai accounting supervisor, kepala gudang KTO di pabrik minyak sawit di Medan. Wah, saya mungkin sudah 20 tahun, saya mengkritisi pemerintah ini, perlu saya sampaikan. Saya itu nggak bisa menerima, nggak melihat uang pajak retribusi yang saya bayar dikelola oleh pemerintah, oleh aparatur pejabat pemerintah, kemudian disalahgunakan. Saya nggak bisa terima. Mereka diberi amanat kepercayaan untuk menyelenggarakan pemerintah, mengelola keuangan negara yang dari pajak retribusi, kemudian disalahgunakan. Oh, saya kritisi, nggak bisa. Dan ini saya ajak masyarakat Batam, yuk kita rame-rame kritisi. Kenapa? Supaya bersih dari korupsi Batam ini gitu. Kalau kita diam, mereka makin terlena. Bayangkan dalam 6 tahun terakhir ini ada 16 orang loh oknum PNS dan pejabat ke Batam yang terlibat korupsi, OTT pungli, pemerasan, penggelapan. Kan aneh nih. Jadi saya minta tawasin, jangan hanya rancak melabuh, tapi di dalam nggak tahu. Saya dua loh, saya yang membuat materi gugatan, saya membuat materi gugatan, dan dua saya gugat. Yang pertama, gugatan SK penetapan Dewan Pendidikan Kota Batam, itu saya penggugat. Kemudian gugatan terhadap SK staf ahli gubernur, saya menggugat. Kenapa saya gugat? Dua-dua itu syarat kolusi. Kalau kita mau bersih, pemerintah ini mau bersih dari korupsi KKN, ya cobalah cara-cara yang seperti itu dilakukan secara bersih dari KKN. Ayo, kita mengajak supaya mengkritisi itu adalah untuk kebaikan, agar penyelenggara pemerintah menjalankan asas dan prinsip umum pemerintahan yang baik untuk menciptakan good government. Ya, ayo, jangan takut. Yang kita kritisi adalah publiknya, uang publiknya, kebijakan publiknya, bukan sesuatu pribadinya gitu. Tapi jangan kita kritisi karena ada manfaat yang kita cari di situ. Tidak, saya tidak bisa ada manfaat. Saya bisa makan, bisa isi minyak. Ini usaha saya pisang ini. Saya tidak mencari duit dari kasus-kasus yang kita bongkar, tidak. Jadi usaha ini, Bang, udah berapa lama, Bang? Wah, ini sudah 10 tahun. Udah 10 tahun. Dan kemes ya bangun usaha ini. Iya. Tutup kayak lubang. Tapi alhamdulillah sekarang bisalah kita hidup, makan, napas tak ngos-ngosan. Jadi bukan saya
supaya aktivis mencari uang. Tidak, saya bisa makan dari pisang ini. Kalau oleh pejabat pengobatan, saya membuka kasus oknum pejabat pengobatan ini, bukan saja duit, ini ladang duit saya ini. Jadi saya berharap diberi amanat, coba sumpah dan janji itu dilaksanakan, dipegang, takut sama Tuhan. Jangan hanya untuk memperkaya diri, kemudian disalahgunakan. Baik Bang, terima kasih Bang atas waktunya Bang. Oke, terima kasih. Batam Channel. A few